Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sepak bola, salam timnas Indonesia. eh Baru ini ya, pagi-pagi belum mandi, baru bangun sebelum berangkat kerja. Tak mau bikin video. Sudah 3 hari berlalu sejak hari Jumat, hari Selasa, timnas kita sudah melaksanakan uji coba yang kedua dengan menang dengan skor 2-1 melawan Curaçao. Mari kita sudah lupakan euforia tersebut karena perjalanan masih panjang untuk timnas. Masih ada Piala AFF, masih ada Piala Asia. Jadikan pertandingan uji coba menjadi ajang pengalaman buat para pemain-pemain kita. Di sini saya menemukan fakta teman-teman semua, yaitu fakta menarik bahwa Sintayong memainkan hampir semua pemain dimainkan ketika FIFA Matchday. Kita ketahui ada 23 pemain yang dipanggil, hampir semua dimainkan. Artinya hampir semua dimainkan itu tidak semua. Jadi ada beberapa pemain yang tidak dimainkan sama sekali dalam 2 pertandingan. Di sini ada 4 pemain yang tidak dimainkan. Dari 23 ada 4 pemain yang tidak dimainkan, artinya 89% pemain dimainkan. Jadi kalau 4 berarti anggaplah 10,5% ya. Nah, di sini saya akan berbagi info siapa saja yang tidak dimainkan. Yang pertama ada Asnawi Mangku Alam, pemain mantan pemain PSM dan saat ini bermain di Liga Korea ini tidak dimainkan sama sekali 1 menit pun, dengan alasan karena Asnawi sedang tidak fit. Kebugarannya sudah dijelaskan sama Sintayong sama staf pelatih bahwa Asnawi tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ya, sederhananya tidak dalam kondisi fit. Bahkan di Ansan Ranger pun juga di beberapa pertandingan terakhir dia tidak main ya. Sudah disampaikan juga oleh pelatih Ansan bahwa Asnawi tidak dalam kondisi fit yang bagus. Di match 1 tidak dimainkan. Bahkan ada info kemungkinan di match 2 akan dimainkan. Ternyata sampai match 2 pun tidak dimainkan. Namun Asnawi tetap mengikuti pelatihan yang diadakan. Jadi sangat disayangkan juga bahwa dia tidak main, padahal dia memiliki peran yang sangat besar dalam sebuah tim. Yang kedua ada back dari Persebaya, yaitu Koko Araya. Ternyata dia sama sekali tidak dimainkan. Padahal menurut saya Koko ini salah satu pemain sangat potensial juga. Dia di Persebaya selalu mendapatkan tempat utama di sisi back kanan ya. Tuh. Nah, ini ada menarik juga. Ketika Asnawi tidak dimainkan, saya berpikir bahwa Koko yang akan mengisi posisi Asnawi. Ternyata tidak, Sintayong memiliki penilaian lain. Yang mengisi posisi Asnawi adalah Yakob Sayuri. Nah, Yakob ini dia di posisi aslinya di PSM sebagai bek kanan, sebagai sayap kanan yang lebih menyerang, tapi di Sintayong dia diubah menjadi bek kanan menggantikan posisinya Asnawi Mangkualam. Nah, itu. Dan ternyata perannya Yakob sangat luar biasa. Dia main 90 menit penuh dalam 2 match, nggak main-main juga. Nah, Koko ini tidak dimainkan 1 menit pun dalam pertandingan. Terus yang ketiga, teman-teman semua, kalau seumpama ini hanya sebatas just opini, pendapat saya, biar mana tidak sependapat bisa di komen di bawah. Jadi ini hanya pendapat ya. Lanjut lagi, yang ketiga ada ini siapa? Seharian Abimanyu, pemain Persija. Seingatku dia tidak main sama sekali dalam 2 match pertandingan. Tidak tahu kenapa, padahal bagi saya Seharian ini memiliki
memiliki visi bermain yang sangat bagus ya. Dia memiliki umpan-umpan yang sangat matang dengan kaki kirinya. Di Persija pun juga dia selalu menjadi pilihan utama dari Thomas Doll. Tapi di FIFA Matchday kemarin Sintayong tidak menurunkan sama sekali. Mungkin karena pemain tengah kita sudah menumpuk, karena Sintayong di match 1 menggunakan 3-5-2 formasinya, yang dimana lebih ingin menguasai lini tengah. Di lini tengah kita kan ada Makro, Kiki Kambuaya, Rahmat Irianto, terus siapa kadang Witan juga lebih ke tengah juga itu. Terus yang terakhir ini ada kiper, yaitu siapa, Muhammad Riyandi, sama sekali tidak dimainkan dalam 2 match. Saya berpikir Riyandi ini akan menjadi kiper nomor 2 setelah Nadio. Nadio kemarin main di match pertama, di match kedua tidak main. Saya berpikirnya bahwa pasti Muhammad Riyandi yang akan dimainkan oleh Sintayong menggantikan Nadio. Ternyata tidak. Sintayong lebih memilih memainkan Sahrul. Nah, penampilan Sahrul pun juga lumayan cukup baik pada match kedua, walaupun dia kebobolan 1 gol, tapi dia ada beberapa melakukan penyelamatan 1-2 gitu. Saya lihat itu, seingat saya. Nah, Muhammad Rian ini salah satu kiper terbaik juga di Liga 1. Musim kemarin dia main di Barito, terus musim ini dia main di Persis. Nah, di musim ini di Persis dia selalu menjadi pilihan utama juga dan sering melakukan save krusial juga. Nah, makanya ketika di match 2 dia tidak dimainkan sama sekali, tidak. Sintayong lebih memilih Sahrul daripada Muhammad Riyandi. Saya lihat aja begitu, berpikirnya bahwa Riyandi akan menjadi kiper nomor 2 setelah Sintayong baru Sahrul. Tapi ternyata Sintayong memiliki strategi lain. Ya, itu teman-teman semua 4 pemain yang tidak dimainkan sama sekali pada FIFA Matchday. Bahkan pemain debutan pertama seperti Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, dia main di 2 matchday. Sananta main di 2 kali pertandingan, di match 1 dan match kedua. Di match 1 dia main di babak kedua tapi digantikan lagi. Di match 2 dia main di babak kedua juga. Begitupun juga dengan Muhammad Ferrari, dia dimainkan di babak kedua. Jadi memberikan pengalaman pertandingan internasional yang dimana melawan peringkat melawan tim yang jauh di atas Indonesia peringkatnya. Oke teman-teman semua, itu dia ya 4 pemain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah info. Jadi kita patut bersyukur Indonesia kemarin menang dalam 2 pertandingan. Perjalanan masih panjang, kita lupakan euforia. Kita sebagai penonton, supporter, jangan sombong untuk merayakan kemenangan kemarin, karena kemarin hanya FIFA Matchday, yang dimana dengan pertandingan tersebut akan menambahkan poin. Sangat penting juga ke depan masih ada Piala AFF. Mudah-mudahan Piala AFF kita tahun ini juara, dan ada Piala Asia. Ini penting juga di Piala Asia. Timnas butuh bermain dengan tim-tim calon peserta Piala Asia. Penting itu. Dan kita sangat kaget juga dengan strategi Sintayong dengan memanggil pemain-pemain lebih muda. Rata-rata usianya itu 21 tahun kalau dirata-ratakan. Oke, semua ini hanya pendapat saya, by opinion, just opini. Bila mana ada yang tidak setuju bisa di komen di bawah, ataupun punya pendapat lain bisa komen di bawah. Saya hanya sebagai pecinta sepak bola Indonesia dan tentunya pecinta timnas Indonesia. Next video, mudah-mudahan video berikutnya dapat segera saya berbagikan info biar mana ada kata-kata yang kurang pas. Mohon maaf, terima kasih. Salam timnas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.